Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sholatan wa salaman daiman ala nabiyinal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, nama saya Zulfi Hamadian Adil dengan NIM 210031023 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video ini saya akan menceritakan hasil pengamatan saya saat studi lapangan dalam memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Luar Sekolah. Langsung saja, inilah hasil pengamatannya. Hasil pengamatan studi lapangan pendidikan non-formal yang saya lakukan adalah berkunjung ke Pondok Teknologi. Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, di siang menjelang sore hari, saya berkunjung ke Pondok Teknologi yang berlokasi di Bantul. Tepatnya yaitu RT 02 nomor 64, Gelagah Lor, Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berhubung tempatnya tidak jauh dari kampus UAD, beberapa hari sebelum itu saya sudah berkomunikasi dengan pihak setempat dan saya pun diizinkan untuk berkunjung dan menemui salah satu pengurus di sana. Saat saya berkunjung di jam 2 siang, saya pun disambut oleh pengurus setempat yang kebetulan beliau pernah saya kenali sebelumnya, yang mana dulu pernah menjadi teman satu sekolah pada masa sekolah dasar. Kami pun akhirnya bertanya-tanya dan saya mewawancarai beliau serta mengobservasi beberapa tempat di lembaga Pondok Teknologi tersebut. Beberapa yang saya tanyakan kepada beliau adalah dalam bidang pengembangan di pondok tersebut ada multimedia, digital marketing, dan programmer. Kemudian potensi pengembangan yang dilakukan oleh Pondok Teknologi yaitu mempersiapkan santri bekal pengetahuan dan keterampilan dalam hal skill IT sebelum melaksanakan pekerjaan yang akan dituju. Dan sasaran program yang ada di sana adalah lulusan SMA, MA atau SMK sederajat ataupun seseorang yang sedang magang yang berkisar usia antara 17 sampai 23 tahun. Metode yang digunakan dalam pengajaran pembelajaran adalah metode ceramah, tugas, dan praktik. Kemudian materi yang disediakan oleh Pondok Teknologi yaitu bukan hanya pembelajaran IT saja. Pembelajaran IT itu diantaranya ada programmer, multimedia, dan marketing. Kemudian di sisi lain ada juga materi pembelajaran agama. Pembelajaran agama yang diajarkan oleh ustadz-ustadz dari lulusan Arab Saudi seperti Universitas Islam Madinah dan juga Libya dari Indonesia, yaitu ada pembelajaran akidah, fikih, tahsin, tafsir, adab, dan lain-lainnya. Kemudian jam belajar yang dilaksanakan di Pondok Teknologi yaitu dimulai dari jam 8 pagi dan diakhiri jam 4 sore. Yang mana itu adalah pembelajaran produktif. Namun, kegiatan lainnya di pagi hari setelah subuh hingga jam 6 pagi adalah pembelajaran Al-Quran dan halaqoh. Kemudian di malam hari adalah kajian yang ada di masjid. Soft skill yang diberikan di Pondok Teknologi yaitu diantaranya adalah public speaking, character building, dan juga pelatihan leadership. Kemudian bantuan kepada warga belajar diantaranya adalah biaya pendidikan dengan SPP yang gratis, kemudian asrama tempat tinggal yang gratis, dan juga makanan yang gratis. Kemudian ada intensive training dan juga pembelajaran Al-Quran dengan pelajaran agama yang disediakan sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, keterlibatan Pondok Teknologi dengan warga sekitar adalah yaitu mengajar Al-Quran di wilayah tersebut, kemudian menjadi imam sholat, kemudian menjadi khotib Jumat, dan juga beberapa kali mengisi kajian dari beberapa masjid di sekitarnya.
Setelah saya melakukan wawancara kepada beliau, saya pun diizinkan untuk masuk dan juga melihat-lihat suasana pembelajaran yang ada di pondok teknologi ini. Pembelajaran yang dilaksanakan pun berjalan dengan tertib. Pamong yang mengajar pun juga ahli dalam bidangnya, yang mana para siswa di pondok teknologi ini pun sangat bersemangat dan antusias dan memiliki rasa ingin tahu untuk perkembangan dalam dirinya dalam mengetahui teknologi. Hingga berjalannya waktu, saya berada di pondok hingga malam hari, yang kebetulan ketika saya ingin pulang setelah Isya, namun pada saat itu suasana sedang hujan deras, dan saya pun diizinkan dan diperbolehkan oleh pengurus pondok diperbolehkan untuk menginap hingga esok harinya. Dan saya pun kembali pulang ke rumah di jam 6 pagi dan pamit dan juga meminta izin untuk pulang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga pondok dan juga pengurus dan juga santri-santri yang sudah membantu dan berkomunikasi tentang pondok teknologi yang saya kunjungi. Hambatan saya dalam melakukan studi lapangan ke lembaga pendidikan non-formal di pondok teknologi bagi saya tidak ada. Karena dari izin untuk mengunjungi lembaga tersebut, alhamdulillah saya dipermudah oleh pihak lembaganya. Dan juga mungkin yang terlihat menghambat ketika saya ingin berkunjung, namun pengurus yang akan menyambut saya belum bisa di hari tersebut. Jadi beliau bisa menyambut saya yaitu setelah beberapa hari tersebut, yaitu di hari Jumat. Dan juga hambatan bagi saya ketika saya telah selesai melaksanakan wawancara dan observasi di pondok teknologi, ketika pulang terjebak hujan deras yang memungkinkan sangat berbahaya bagi saya ketika di jalan menuju perjalanan pulang, yang akhirnya saya diperbolehkan untuk menginap dan disediakan ruangan untuk beristirahat hingga besok hari. Hambatan lainnya adalah saya melaksanakan studi lapangan tidak bersama dengan teman-teman, dan saya seorang diri mengunjungi lembaga tersebut karena mungkin beberapa teman sudah memiliki kelompok dan memiliki tempat tujuan untuk observasi. Dan alhamdulillah saya pun diberi kemudahan dan studi lapangan pun berjalan dengan baik dan lancar. Kesan saya setelah mengamati proses penyelenggaraan program pendidikan non-formal di pondok teknologi, saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali karena dari pihak lembaga yang sangat antusias dalam membantu studi lapangan yang saya lakukan. Dari fasilitas tempat yang mungkin sangat minim bagi para pelajar ketika saya berkunjung, yaitu tempat belajarnya itu seperti rumah, bukan berupa gedung atau bangunan luas yang sangat banyak, namun seperti rumah dalam suatu desa yang memiliki 2 tingkat. Di tingkat kedua yang berisi asrama untuk tempat istirahat mereka, dan di lantai bawah adalah tempat pembelajaran dan ruangan-ruangan kerja. Dari segi fasilitas yang minim itulah mereka dapat memaksimalkan pembelajaran untuk mengembangkan potensi mereka. Kesan selanjutnya yaitu dari fasilitas yang mungkin minim dibandingkan sekolah-sekolah dengan pendidikan yang formal. Namun hal ini sangat bahagia saat mereka menjalankan kehidupan sehari-hari di tempat ini. Kemudian kesan yang berharga lainnya adalah dari segi kepribadian dan tanggung jawab dari mereka untuk hidup mandiri dan melatih kedewasaan yang dilakukan dengan kebersamaan, saling membantu. Contohnya seperti memasak, dikarenakan memasak di sana itu tidak membeli dari luar, namun memasak dari tempat tersebut. Kemudian saling menyimak hafalan Al-Quran dan juga saling membantu dalam pembelajaran ketika sedang kesulitan, terutama dalam bidang IT. Pastinya apabila ada teman yang belum memiliki laptop atau komputer, bisa saling meminjamkan dan juga saling mensupport satu sama lain. Karena dari siswa yang ada di tempat itu, ada yang belum memiliki laptop yang bisa dibarengi dalam pembelajaran, jadi harus
bareng dengan teman sampingnya. Kesan lainnya adalah siswa yang berada di pondok teknologi di tempat tersebut yaitu hanya diisi oleh siswa laki-laki saja, tidak ada siswa perempuan. Jadi dari segi lingkungan mereka sangat terjaga dari kebaikan agamanya, yang mana di zaman sekarang kehidupan pondok sangat baik apabila ikhwan dan akhwat memiliki tempat yang terpisah agar pembelajaran pun terasa nyaman dan mudah dikendalikan. Kemudian kesan lainnya yang saya dapatkan adalah siswa di sana juga diajarkan dalam pendidikan agama, yang mana beberapa tempat kursus atau tempat les privat atau homeschooling biasanya tidak ada pendidikan agamanya. Dan di sini pun juga diajarkan dan dibimbing untuk public speaking yang bagus, yang mana akan dipraktekkan dalam mengisi kajian di beberapa masjid sekitar, khutbah Jumat, menjadi imam sholat, dan juga mengajar ngaji di TPA. Kemudian hal baru yang saya pelajari setelah melakukan studi lapangan di pondok teknologi yaitu dari letak tempatnya dan akses menuju tempat tersebut agak sulit untuk ditemui. Karena ketika saya ke lembaga tersebut, saya sangat kesulitan dalam mencari di mana ini tempatnya, dan akhirnya saya pun tidak mengira kalau tempat lembaga tersebut adalah hanya rumah biasa yang memiliki 2 tingkat lantai. Ini ternyata adalah lembaga pendidikan tidak terlalu pelosok karena bentuk lembaga yang sangat jauh berbeda dari bangunan sekolah pada umumnya. Hal baru yang saya pelajari lainnya yaitu setelah melakukan studi lapangan di pondok teknologi, pembelajaran yang bisa dilakukan dengan fleksibel waktunya. Meskipun sudah ada jadwal jam dalam pembelajaran, namun pembelajaran di pondok teknologi ini tidak jauh berbeda dengan sistem pembelajaran pendidikan formal dari pagi hingga sore hari. Namun kapan saja waktunya, pagi, siang, sore, malam, pasti pembelajaran di pondok teknologi ini bisa kapanpun dipelajari, karena ada juga beberapa pengajar yang tinggal di dalam satu tempat. Hal baru lainnya yaitu pendidikan di sana tidak ada kelas jenjang, namun di sana pembelajaran dengan sistem kesetaraan dengan kelulusan yang ditempuh selama 3 tahun dan berbeda dengan sistem pendidikan di sekolah formal. Kelulusan di pondok teknologi ini belum ada ijazah dikarenakan tempat tersebut masih belum formal dan belum diakui oleh negara. Namun pondok teknologi memberikan sertifikat dari lembaga, yang mana sertifikat itu bisa digunakan dalam memasuki jenjang dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal baru lainnya yang saya dapati dalam studi lapangan di pondok teknologi yaitu pakaian yang digunakan tidak perlu memakai seragam, yang mana ini berbeda dengan pakaian di sekolah formal. Di pondok teknologi ini pakaian yang digunakan yaitu pakaian bebas, yang diutamakan adalah pakaian takwa dan juga kemeja dengan bawahan celana ataupun sarung. Yang terpenting adalah menggunakan pakaian yang rapi. Hal baru lainnya yang saya dapati adalah dari segi tempat pembelajaran yang jauh berbeda dari tempat pendidikan sekolah formal. Di pondok teknologi ini hanya salah satu rumah saja yang berada di suatu desa yang memiliki 2 tingkat lantai saja, yang mana di lantai atas diisi untuk asrama dan di lantai bawah diisi untuk kelas pembelajaran dan juga beberapa ruangan lainnya. Kemudian manfaat pembelajaran yang saya peroleh dari studi lapangan program pendidikan non-formal di pondok teknologi yaitu tempat ini sangat banyak sekali manfaatnya dan sangat recommended bagi seseorang yang ingin belajar IT lebih dalam. Karena dengan pembelajaran programmer, multimedia, dan digital marketing, dan juga skill-skill lainnya yang sangat bermanfaat bagi orang yang akan mendalami. Karena dari pembelajaran di pondok teknologi ini, beberapa siswa memiliki pemikiran dan peluang terbuka dalam menghasilkan finansial dari ilmu yang sudah dipelajari. Contohnya seperti mengiklankan produk,
ahli dalam bidang komputer dan laptop, dan juga dapat mengotak-atik maupun membongkar isi dalam perbaikan laptop yang bermasalah, dan juga ahli dalam multimedia seperti fotografi, videografi, pembuatan film, dan juga desain. Yang mana dari kegiatan ini siswa mampu memiliki finansial untuk menghasilkan ekonomi yang baik dari segi hobi dan ilmu yang sudah didapatkannya. Manfaat lainnya yang saya peroleh yaitu pondok teknologi ini sangat menjunjung tinggi pendidikan agamanya juga bagi siswanya, yang mana ilmu dunia maupun akhirat harus diimbangi dalam proses pembelajaran dengan pembentukan karakter bagi siswanya yang nantinya dimanapun dirinya berada, seahli apapun dia, tidak lupa dengan kewajibannya dalam melaksanakan ibadah dan juga menuntut ilmu. Manfaat lainnya bagi saya adalah pondok teknologi yang saya kunjungi, meskipun lembaga tersebut adalah lembaga non-formal, namun pembelajaran dan bimbingan yang diajarkan sangat berkualitas. Wawasan yang saya dapatkan saat studi lapangan pun juga penuh kesan. Ternyata bukan hanya pendidikan formal saja yang bisa digunakan dalam tempat menuntut ilmu. Di usia remaja sekarang, dengan rasa penuh ingin tahu, saya sangat senang berkunjung ke tempat ini dan menambah pengalaman dari semua yang saya amati dan juga wawancara kami kepada pengurus dan juga santri-santri di sana. Tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada. Tempat pendidikan manapun yang bisa kita tempati pasti akan banyak pengalaman dan ilmu bila kita jalani dengan rasa syukur dan dipenuhi dengan kebaikan. Demikian video hasil penelitian saya saat berkunjung di pondok teknologi. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.